Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Mawardi SFI MPD sebagai dosen pembimbing. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon izin untuk perkenalkan diri. Saya Tiara Nusyayani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah, 3 Kota Tangerang. Di sini ada latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya sebagai lebih baik. Dengan pendidikan, Allah SWT akan meninggikan derajat manusia. Dalam proses pembelajaran siswa, kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya. Itu dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Dan di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Dan di sini juga ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Kajian teori, belajar pada hakikatnya ada perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu, walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Senada dengan pendapat Hamalik bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat penyajian bahan pelajaran baik secara individu maupun kelompok. Metode pembelajaran sesuai perkembangannya terjabarkan dalam struktur tertentu. Struktur yang dimaksud sebagai pola-pola interaksi siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Materi sumbernya bisa mencakup dokumen Braille atau informasi dari internet. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Kondisi saat ini itu yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional, masih standar. Siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Maksudnya, siswa cepat bosan. Pendaya gunaan sumber belajar belum optimal. Dan terakhir, rendahnya hasil belajar siswa. Nah, tindakannya itu yang pertama penerapan metode pembelajaran information search. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search kelas. Nah, tujuan hasilnya hasil belajar siswa meningkat. Nah, berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN kerasa monoton.
karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan, dan hasil belajar siswa juga rendah, seperti tidur, terus berbicara sama teman sebangkunya di saat guru sedang menjelaskan materi. Nah, selanjutnya sumber belajar dapat berupa dokumen teks, artikel, atau informasi dari internet. Dalam hal ini, siswa terlibat aktif untuk mencari informasi dari media bacaan, sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Nah, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, selanjutnya penelitian ini menggunakan model penelitian dari Kemis dan MC Taggart. Nah, lihat waktu penelitiannya juga bulan September tahun 2015 sampai bulan Juni 2016. Nah, yang ketiga, penelitian ini bertempat di lokasi di SDN Karangtengah di Kota Tangerang. Nah, subjek penelitiannya siswa kelas 4 SDN Karangtengah di Kota Tangerang. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, penelitian tindakan kelas ini sendiri merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian memberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Nah, penelitian ini menggunakan model Kemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pembacaan pemasaran. Nah, di sini ada instrumen penelitian. Nah, kisi-kisi instrumen hasil belajar PKN dasar. Nah, ini kompetensi dasar. Di sini ada indikator yang ada 3. Mendefinisikan makna globalisasi, yang kedua menganalisis dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, yang ketiga itu memberikan contoh pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ada aspek ranahnya dari mulai C1 sampai C4. Bentuk tesnya pilihan ganda. Nah, di sini berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran BKN di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa memenuhi nilai KKN hanya 40%, atau sekitar 19 siswa dari 40 siswa KKN. Siswa KKN pada mata pelajaran PKN yaitu 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Nah, melihat kondisi lapangan seperti ini yang ditemukan di atas, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan suatu model dalam proses belajar. Mengajar akan pembelajaran kan tidak lagi membosankan bagi siswa. Nah, dalam proses pembelajaran siswa kurang dorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Jadi otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya. Itu dengan mengumumkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya ketika peserta didik lulus dari sekolah, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis.
tetapi mereka miskin aplikasi. Nah, salah satu contohnya yaitu pelajaran PKN. Seringkali dalam kegiatan belajar mengajar pada setiap bidang studi mengalami kendala yang cukup serius, seperti penggunaan model dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya siklus pertama dan siklus kedua. Yang siklus pertama ini terdapat rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, rencananya itu rencana pelaksanaan PTK antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut nih. Yang pertama itu menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Nah, yang kedua, untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini. Nah, yang ketiga, teliti pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memperhatikan indikator hasil belajarnya. Yang keempat, mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Nah, yang kelima, mendesain metode pembelajaran sesuai dengan metode yang diteliti. Yang keenam, menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Dan yang ketujuh, mengembangkan lembar kerja siswa atau LKS. Dan yang kedelapan, mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. Dan yang tindakan ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Dan yang observasi, peneliti ini mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberi pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan atau meningkatkan proses pembelajaran dan hasil siswa atau tidak. Nah, refleksinya itu peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus keduanya. Nah, yang siklus keduanya itu uh, setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini perbaikan dari siklus pertamanya. Nah, rencananya ini hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan SD, SK dan KD dalam standar SIHI. Nah, tindakannya itu peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertamanya. Ya, observasinya, peneliti ini mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta didik. Nah, refleksinya itu, peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus ketiga dan dengan membuat RPP-nya. Nah, selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, analisis kuantitatif akan melibatkan perbandingan hasil tes tulis sebelum dan setelah penerapan metode information search menggunakan uji T-test. Analisis kualitatif akan melibatkan pengolahan data dari observasi kelas dan angket untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman siswa dalam menggunakan metode ini, metode information search ini. Terus diharapkan bahwa hasil analisis ini akan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar PKN siswa setelah penerapan metode information search ini. Nah, jika penelitian ini berhasil, maka metode ini dapat menjadi alternatif yang efektif dalam peningkatan pembelajaran PKN di sekolah dasar.
Nah, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran PKN yang baik dan tepat bagi siswa, dengan tujuan siswa dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Nah, salah satu indikator tercapainya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran adalah tercapainya nilai kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Biasanya KKM-nya 70. Kesimpulannya, berdasarkan data yang tercantum, hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di sekolah negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1 tahun 2016-2017 cenderung rendah. Hanya sekitar 40% siswa yang berhasil memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM dengan rata-rata nilai ujian tengah semester sebesar 75. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti menyarankan pada guru-guru untuk menerapkan model pembelajaran aktif tipe information search ini. Nah, model pembelajaran aktif ini bertujuan untuk memberdayakan peserta didik agar belajar dengan cara yang lebih aktif dan kreatif. Penerapan metode information search diharapkan dapat mengoptimalkan potensi siswa dalam mencapai hasil belajar yang memuaskan. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, diharapkan daya serap dan kemampuan siswa akan meningkat, sehingga nilai yang dicapai juga akan lebih baik. Kemudian, dan pasti saya mengucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.